Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami kelompok dari yang beranggotakan Ricci Ilham Hadi Putra dan saya sendiri, Rifa Devi Perwitasari, akan mempresentasikan ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Operasi Universitas Cyber Asia. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas dua jurnal yang akan kami risam dalam presentasi ini. Yang pertama adalah pengembangan sistem informasi geografis penerangan jalan umum Kota Pontianak dengan integrasi Telegram Bot API oleh Stephen Pangestu dan Juanda Astarani. Yang kedua, implementasi algoritma K-Nearest Neighbor atau KNN untuk klasifikasi tingkat literasi siswa oleh Rantika Dew dan Azrai Sirait. Next. Di sini saya akan membahas tentang jurnal yang pertama, yaitu pengembangan sistem informasi geografis penerangan jalan umum Kota Pontianak dengan integrasi Telegram Bot API. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu penerangan jalan umum atau PJU memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat pada malam hari, meningkatkan keamanan pengguna jalan, serta mempercantik estetika kota. Namun di kota Pontianak masih terdapat banyak lampu jalan yang rusak dalam waktu lama akibat proses pelaporan yang lambat dan sistem pemantauan yang masih manual. Perkembangan teknologi seperti sistem informasi geografis atau SIG atau Web GIS dan Telegram Bot API membuka peluang untuk membuat sistem pelaporan kerusakan PJU yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada IoT dan pemantauan otomatis PJU, sementara integrasi pelaporan kerusakan berbasis WebGIS dan Telegram Bot masih jarang dilakukan, terutama pada konteks kota Pontianak sendiri. Tujuannya adalah, yang pertama, menampilkan data lokasi dan kondisi PJU secara interaktif dalam WebGIS. Yang kedua, memfasilitasi masyarakat dalam melaporkan kerusakan PJU secara real-time. Yang ketiga, mengintegrasikan sistem pelaporan dengan Telegram Bot API untuk mempercepat notifikasi kepada admin dan petugas. Yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan dan respon perbaikan PJU di Kota Pontianak. Selanjutnya ada metodologi penelitian dari jurnal ini. Penelitian menggunakan model Software Development Life Cycle waterfall yang meliputi yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu mengumpulkan data spasial, data atribut PJU, formulir pelaporan, wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Yang kedua ada perancangan sistem, yaitu merancang arsitektur client-server, use case diagram, dan antarmuka sistem dengan integrasi Google Maps API dan Telegram Bot API. Yang ketiga, pembuatan aplikasi menggunakan PHP, JavaScript, HTML, dan CSS. Yang keempat adalah pengujian sistem menggunakan black box testing untuk memastikan fungsinya berjalan sesuai kebutuhan. Yang terakhir ada implementasi dan evaluasi, yaitu uji coba kepada masyarakat dan petugas, serta evaluasi berdasarkan feedback dari pengguna. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian jurnal tersebut. Yang pertama adalah WebGIS PJU Kota Pontianak menampilkan titik lokasi PJU lengkap dengan atribut seperti jenis lampu, daya, kondisi, dan koordinatnya. Yang kedua ada panel admin dan petugas, yaitu pengelolaan data aset PJU dan monitoring laporan berdasarkan status dan periode. Yang ketiga, fitur pelaporan kerusakan via Telegram Bot. User dapat melapor melalui form pada peta dan laporan akan dikirim otomatis ke Telegram admin dan petugas. Yang terakhir ada pengujian sistem, yaitu seluruh fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tidak adanya bug pada fungsi utama. Selanjutnya adalah kesimpulan dari penelitian jurnal ini, yaitu sistem informasi geografis PJU yang terintegrasi dengan Telegram Bot API berhasil meningkatkan efisiensi pelaporan dan respons penanganan gangguan PJU di Kota Pontianak sendiri. Sistem tersebut mampu yang pertama mempermudah masyarakat untuk melaporkan kerusakan PJU, yang kedua memberikan notifikasi otomatis yang mempercepat tindak lanjut kerusakannya,
Yang ketiga, mendukung konsep smart city melalui pemetaan interaktif dan pelaporan real time. Semua fitur tersebut sudah diuji dan berjalan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah komentar dari kelompok kami untuk jurnal ini. Jurnal ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan sistem pelaporan infrastruktur publik, terutama dalam konteks penerapan smart city, integrasi WebGIS, dan Telegram bot API. Terbukti merupakan solusi yang praktis, murah, dan mudah untuk meningkatkan layanan publik. Metode yang digunakan cukup tepat, namun jurnal masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan analisis performa sistem dan evaluasi usability dari sudut pandang pengguna akhir. Meski begitu, hasil penelitian sudah sangat relevan untuk diterapkan di daerah lain dengan permasalahan yang mungkin serupa. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan jurnal implementasi algoritma Canary Snakebird untuk klasifikasi tingkat literasi siswa. Yang pertama, latar belakang jurnal ini adalah literasi merupakan kemampuan dasar dalam membaca, berpikir, dan menulis yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, Indonesia menghadapi masalah rendahnya minat dan kemampuan literasi. Data BPS tahun 2020 menunjukkan hanya 10% penduduk Indonesia yang memiliki minat baca. Sementara hasil aksi Kemendikbud menunjukkan rendahnya kemampuan membaca siswa kelas 4 sekolah dasar. Faktor penyebab rendahnya literasi meliputi kurangnya fasilitas perpustakaan dan koleksi buku yang memadai, dan ketergantungan siswa pada smartphone. Selalu untuk tujuan jurnal ini, yang pertama, mengimplementasikan algoritma KNN untuk mengklasifikasikan tingkat literasi siswa secara objektif. Yang kedua, mengembangkan sistem berbasis web yang dapat menghitung kategori literasi secara otomatis. Yang ketiga, membantu sekolah dalam mengidentifikasi siswa yang membutuhkan pendampingan literasi berdasarkan hasil klasifikasi. Lalu untuk metodologinya, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan algoritma KNN. Langkah-langkahnya antara lain yang pertama, pengumpulan data menggunakan kuesioner kepada siswa kelas 4, 5, dan 6, serta variabel yang digunakan antara lain membaca buku, durasi membaca, durasi internet, dan kunjungan perpustakaan. Lalu yang kedua, ada analisis data. Normalisasi data, pembagian data menjadi data training dan 20 data testing dan penentuan nilai K. Lalu yang ketiga, pengembangan sistem. Sistem berbasis web menggunakan PHP dan MySQL, serta fitur meliputi input data siswa, normalisasi, perhitungan KNN, dan akurasi. Yang keempat, evaluasi akurasi. Menggunakan confusion metric dan akurasi diperoleh dari prediksi benar versus prediksi salah. Lalu untuk hasilnya, yang pertama, klasifikasi tingkat literasi, yang mana algoritma KNN mampu mengelompokkan siswa ke dalam 3 kategori. Ada tinggi, sedang, dan rendah. Lalu hasil kedua, ada percontohan hasil klasifikasi. Salah satu data uji, semisal dengan nama Alisa Zahra, dengan nilai variabel tertentu diklasifikasikan sebagai siswa dengan tingkat literasi sedang berdasarkan 5 tetangga terdekat. Lalu yang ketiga, hasil implementasi sistem. Sistem mampu menampilkan fitur seperti halaman login, menu utama, data atribut, input data siswa,
perhitungan KNN, dan halaman akurasi. Kesimpulannya dari jurnal ini, yang pertama, algoritma KNN dapat digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat literasi siswa secara objektif berdasarkan nilai variabel terkait. Yang kedua, sistem berhasil membagi siswa dalam 3 kategori literasi, yaitu tinggi, sedang, dan rendah, dengan nilai akurasi 55% menggunakan nilai K sama dengan 5. Yang ketiga, sistem berbasis web yang dikembangkan memiliki tampilan sederhana dan mudah dipahami, sehingga dapat mendukung guru dalam menganalisis kemampuan literasi siswa. Selanjutnya, untuk komentar kami mengenai jurnal ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana algoritma KNN dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, terutama di bidang pendidikan. Meskipun akurasinya masih tergolong rendah, yaitu 55%, penelitian ini penting sebagai langkah awal dalam penerapan data mining, terutama di lingkungan sekolah dasar. Sistem yang dikembangkan pun cukup baik, namun dapat ditingkatkan melalui penambahan jumlah variabel, pembersihan data yang lebih optimal, pengujian dengan nilai K yang berbeda, lalu penggunaan metode lain seperti algoritma random forest untuk perbandingan. Secara keseluruhan, jurnal ini bermanfaat untuk pengembangan sistem literasi dan dapat diaplikasikan sebagai alat bantu dalam membuat program peningkatan literasi yang lebih terarah. Berikut sekian dari presentasi kelompok kami mengenai resum kedua jurnal, dan berikut daftar pustaka dari masing-masing jurnal yang dipresentasikan. Terima kasih.